uh, ini mata kuliah statistik. Mata kuliah statistik, introduction statistik summer. Okay. Jadi semua mata kuliah yang saya ajar itu saya taruh di sini, maksudnya home. Jadi kalau kita pergi ke home ini semua mata kuliah yang saya ngajar dan juga mata kuliah yang saya ajar semester ini. Gitu. Sedangkan di sebelah kanan ini seperti grup chat gitu. Kalau maunya instructor dari tempat lain ada kesulitan menggunakan OpenMath ini, kita bisa diskusi di sini di forum ini. Gitu. Ya, mahasiswa harus punya account gitu. Jadi mereka bisa register sebagai student baru gitu. Terus kemudian bisa akses ke OpenMath. Terus untuk harus mendaftar lagi ke mata kuliah yang saya ajar gitu. Jadi contohnya kalau maunya kayak differential equation atau business mathematics gitu ya. Di situ di settingnya itu ada course ID dengan enrollment key. Jadi mahasiswa yang mau mendaftar, mau belajar pakai OpenMath untuk masuk ke kelas saya, ke kelas online saya, mereka harus punya dua item ini. Jadi pertama adalah course ID, yang kedua itu untuk enrollment key. Untuk course ID itu automatically biasanya di-generate sama OpenMath. Sedangkan enrollment key-nya kita bisa create sendiri gitu. Di sini saya create enrollment key-nya yang mudah dihafal. Gitu. Jadi nama saya, terus kemudian kode mata kuliahnya, kemudian nama mata kuliahnya, terus semesternya dan tahunnya gitu. Di sini itu yang saya taruh untuk enrollment key. Jadi ini tadi ada, ya saya ngajarin linear algebra, kulit trigonometri, apalagi yang lainnya. Ini selama ini yang saya ajar pakai ini. Ada kalkulus juga yang di bawah sini. Jadi untuk kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3 ya ada semua. Ini kalkulus. Untuk kalkulus 1 itu seperti ini. Jadi mahasiswanya di sini mereka harus, ini kalau instructor view ini seperti ini, kalau maunya student view seperti ini. Jadi mahasiswa lihatnya seperti ini. Di sini ada, kalau modulnya di sini saya bagi berdasarkan chapter. Jadi chapter 0 itu biasanya review. Jadi review kayak function, apa itu function, apa outline, apa combination of function sama mathematical language sama seperti itu. Jadi itu semacam review untuk chapter 0. Chapter 1 mulai ya ini kalkulus 1. Jadi mulai dari function dulu, kemudian operation of function, linear function, terus kemudian jadi ini review semua nih karena biasanya ini dari kuliah pre-kalkulus ya. Jadi trigonometri atau pre-kalkulus. Jadi mereka harus mengulang ini dulu baru mereka bisa masuk ke kalkulus gitu nih, yang mulai diawali dengan slope, velocity slope, limit function, limit property dan sebagainya. Jadi oh ini apa sorry, ini textbooknya. Jadi kita bisa taruh juga kayak handout gitu. Jadi di websitenya gitu bisa taruh handout juga. Kalau itu open mahasiswa ya, open textbook source. Ya, open textbook. Jadi mereka sudah punya template-nya gitu. Saya tinggal copy aja, saya pakai gitu aja gitu. Jadi opentextbook.com aja. Apa tadi? Enggak, OpenMath. Jadi di dalam OpenMath itu nanti kita dikasih semacam template yang bisa kita copy gitu. Oke. Ya ada mata kuliah tertentu yang punya ada template-nya gitu. Jadi kalau maunya kita mau copy bisa
kita copy untuk mata kuliah kita gitu. Jadi sebetulnya memudahkan juga untuk kita. Kalau maunya kita mau create problem sendiri, soal sendiri bisa juga gitu. Ini kok kenapa namanya open math ya Mas ya? Tapi sepertinya bisa juga kalau bukan math ya? Enggak? Enggak, kalau ini khusus math. Jadi kalau ini Oh. khusus math, ya. Jadi yang bikin orang dari Washington State, orang-orang dari community college gitu. Jadi saya bergabung sama mereka aja gitu. Oh, oke. Jadi semua sudah di set up sama mereka, semua seperti course info kan, ini this course is calculus online based on the temporary calculus book by siapa gitu ya. Jadi di sini ada juga textbooknya yang kita bisa download, atau kalau kita mau beli hard copy-nya bisa juga diklik di Amazon.com gitu. Ya, contoh, tapi kita nggak harus pakai buku-buku mereka ya? Kalau ini untuk mata kuliah ini berdasarkan buku-buku itu gitu. Jadi sinkron, jadi buku yang dipakai dengan masalah yang ada, jadi diusahakan untuk sesinkron mungkin gitu. Karena kita suruh mahasiswanya suruh baca buku itu kan, jadi kalau maunya kita kasih ombak yang tidak berhubungan dengan buku itu kan bingung nanti. Iya, kebayang saya. Jadi ini contoh seperti sebentar ya, yang ya mulai chapter 1 ini mulai di sini ya, section 1.0 ini untuk masalah slope. Jadi kalau maunya mahasiswanya mau akses bisa lewat sini gitu. Jadi ini soal-soalnya. I see. Wow, bagus ya. Iya. Ini jadi mereka ada videonya. Oh, ada videonya. Ya, ada videonya. Jadi coba lihat. Nggak keluar suara juga nggak apa. Ya. Jadi ini ada videonya. Mungkin nggak bisa lihat videonya ya. Bisa. Bisa. Nggak keluar suara aja, nggak apa. Ya itu ada kan dia nerangin. Ya, ini nggak apa. Itu ya. Dia nerangin kan, pakai terus ada narasinya. Iya. Iya. Oh, bagus ini. Itu kalau PR ngumpulkannya di sini juga? Iya. Jadi mereka setelah mereka lihat video, mereka kerjakan di paper gitu, hasilnya jawabannya ditaruh di sini. Jadi jawabannya ditaruh di sini. Setelah jawabannya ditaruh di sini, di press submit button di bawah nih. Oke. Ya. Nah sebetulnya kalau jawaban ini kan jawabannya kan open ya. Kadang-kadang jadi misalnya di sini apa? Katakanlah misalnya jawabnya sebetulnya 1,5 ya, misalnya slope-nya di sini kan. 1,5 itu kan kita bisa tulis 1,5 gitu, atau 3/2 gitu, atau 1/2 gitu. Itu ini kan maunya juga diperiksanya otomatis ya? Otomatis ya, automatic reading software. Ya. Terus tapi itu mereka itu mungkin sudah memperhitungkan yang seperti itu. Tapi bisa jadi kadang-kadang ada yang agak lain gitu. Error. Ya itu sebenarnya juga pada waktu kami ujian yang jawaban singkat itu juga ada masalah-masalah seperti itu. Kadang-kadang masalahnya kalau kita nulis 1,5 gitu, antara 1 dengan setengahnya ada spasi gitu, itu berbeda gitu. Kalau kita memasukkan semua kemungkinan ya bisa jadi repot juga nanti. Ini kalau nggak salah angka-angka yang ada di sini ini pakai number random generator. Jadi setiap mahasiswa punya angka-angka yang berbeda. Maksud saya pada waktu dia memeriksa secara otomatis gitu kan, mahasiswa kan bisa menuliskan dengan ekspresi yang berbeda kan? Iya. Kalau tergantung setup ininya, soalnya gitu. Jadi kalau maunya kalkulus ini bisa kita setup menerima maunya 1 desimal, 1 desimal, 3 desimal gitu.
Jadi kalau maunya mereka taruh 1,5 masih bisa diterima gitu. Makanya taruh 1 dibagi 2 gitu, komputernya masih bisa terima. Jadi itu maksudnya pertanyaannya Pak Ahmad. Maaf, sebentar. Saya matikan dulu videonya. Iya. Biasanya sih kalau misalnya yang kita lihat itu kan mereka mengenalnya sebagai teks ya jawabannya, bukan sebagai number gitu. Kalau misalnya, atau saya nggak tahu, barangkali mereka di sini bisa gitu, karena ini bisa juga dilihat seperti apa kalau kayak di Excel gitu kan. Ya. Kalau di Excel itu kalau kita ngisi di sel 1,5 gitu, kemudian kan formatnya bisa berubah jadi desimal gitu, tergantung dari ininya kan. Ya. Oke. Ya bisa kita set up ininya jadi formatnya bisa kita kasih ya formatnya bisa kita set up, bisa menerima format apapun. Kalau maunya cuma terima exact solution, itu bisa kita kasih tahu bahwa kamu harus jawabnya exact solution gitu. Jadi maunya jawabannya setengah ya harus ditulis 1/2 gitu. Ya. Mungkin yang ada kayak, kalau ini angka-angka semua ya, jadi ada yang saya kasih contoh untuk yang integral mungkin ya. Jadi jawabannya itu sebentar, mungkin lebih baik saya pakai ini. Itu tadi pandangan mahasiswa ya. Kalau sekarang ini saya ganti pandangan kita sebagai instructor. Contohnya mungkin kalau tadi angka-angka ya, kalau mau yang integral itu mungkin yang bisa kita lihat. Sorry, ini bukunya sorry, bukan mahasiswa. Homework. Nah, contohnya ini kan. Kalau ini kan harus ya, persamaan ini harus ya? pakai, iya ini persamaan. Jadi harus nulisnya harus pakai mathematical expression. Ya ini ditulis nih, enter an algebra expression. Jadi mereka harus, jadi ada keterangannya di bawah sini. Kalau mereka harus memasukkan itu write your answer in mx plus b. Iya, iya. Jadi formatnya ditunjukkan di sini di bawahnya. Kita juga bisa lihat bagaimana pekerjaan mahasiswa. Itu dia suruh ngitung apa nih Mas? Turunan ya? Ya, ini mereka cari turunannya, ya. Terus kalau pangkat gimana tuh? Kan harus berapa pangkat 5 kan? Ya, pangkat pakai ini, pakai maunya X to the fifth. Oh, pakai head. Oke. Ya, oh, gitu, ya. Itu keluar di previewnya. Ya, keluar di Oke. itu. Ya. Oke. Jadi kayak pakai latex ya di dalamnya itu ya. Seperti latex ya. Latex ya. Ya, latex ya. Mereka juga bisa pakai ini. Bisa kelihatan? Iya. Ya, pakai math quill juga bisa mereka. Jadi kalau mau saya kira ini bagus. Ya. Kalau pakai pembagian harus ini gitu. Tapi ini faculty-nya harus di-verify kayaknya Mas ya. Yang kalau mau ikutan ini, enggak? Oh ya, kita harus minta approval account. Jadi kita harus apply account sama mereka gitu. Sama yang kalau dari Indonesia kira-kira bisa nggak? Saya tuh kurang tahu. Oh, enggak bisa ya? Ya syaratnya biasa aja gitu. Syaratnya cuman kita nge-apply, kemudian kita harus kasih identitas kita gitu. Kalau saya tuh diminta identitas saya cuma website saya gitu. Jadi setelah mereka lihat bahwa saya memang benar-benar fakulti di sekolah saya lewat website saya tuh, mereka baru kasih account gitu. Baru kita bisa copy template, bikin course pakai software ini gitu-gitu. Bagus sekali Mas. Ya. Ini tuh sebetulnya LMS juga ya Mas? Ya, sebetulnya LMS juga. Ya. LMS juga sebetulnya. Ya. Integrated banget ini. Ya. Ini bisa di-connect ke, setahu saya bisa di-connect ke Blackboard,
kemudian Canvas sama Moodle. Jadi saya Moodle bisa. Ya Moodle bisa. Kalau punya saya ini kan pakai ini namanya Zinzabar. Jadi saya nggak bisa Zinzabar. Learning Management System juga, tapi namanya itu Zinzabar. Jadi nggak tahu ini lain dari yang lain gitu. Jadi kalau ini kayaknya sudah belum pernah dengar sudah di sini gitu. Semuanya udah di sini. Jadi transkrip mahasiswa segala macam sudah di sini di Learning Management System. Oh, ya. Ini punyanya ini ya Jarvis ya? Ya punya Jarvis ya. Jadi ini adalah Learning Management System yang untuk Jarvis. Kemudian mata kuliah yang saya ajar ya di sini ini untuk semester summer ini. Jadi saya ajar differential equation, statistik. Jadi ini untuk welcoming student. Jadi saya kasih informasi apa yang harus mereka lakukan gitu di welcoming information ini. Jadi kalau saya kasih tahu kalau ini online kelas gitu-gitu ya, kalau attendance-nya berdasarkan activity mereka di My Appointment sama di sini. Terus kemudian saya kasih informasi juga kalau maunya bagaimana mereka untuk mendaftar di My Appointment gitu. Jadi saya kasih link-nya sini, kemudian ini course ID-nya dengan enrollment key-nya gitu. Jadi mereka bisa mendaftar ke appointment yang sudah saya setting yang tadi itu. Jadi mereka bisa dengan user ID, dengan enrollment key, mereka bisa masuk ke mata kuliah ini, bisa masuk mata kuliah yang lain gitu. Ada yang untuk bisa ini Mas, gambar grafik itu, misalnya bikin kurva, bikin kurva atau apa gitu. Di sini ada mata-mata kuliah tertentu yang bisa kita bikin grafik, kalau nggak salah. Ya. Sebentar. Ada yang soal yang bisa kita bikin grafik. Atau kita sendiri bisa create grafik pakai software ini. Jadi kalau maunya kita mau bikin soal yang ada grafiknya itu bisa pakai ini juga. Sebentar, saya tunjukkan soal yang ada grafiknya ya. Sebentar. Oke. Bukan ini ya. Kayaknya function ada grafiknya ya. Untuk yang function biasanya kayaknya ada grafik function. Kalau yang kalkulus 3 juga 3D grafik gitu ada. Kalau enggak ingat saya. Mana ada grafiknya? Tapi yang ini derivatif yang graf ya. So, kayaknya mungkin ini ada grafiknya. Itu yang 3.3 tuh, F prime and shape of ya, F. Section 3.1 ya. Ada mata kuliah, ada yang soal-soal yang dikasih ada grafiknya gitu. Itu function kayaknya. Ya. Soalnya saya pakai black. Ya betul. Nah, jadi ini ada salah satu soal yang ada grafiknya juga. Kalau yang kalkulus ada 3D grafik. Untuk yang kalkulus 3 ada 3D grafiknya untuk satu depan. Ya. Kalkulus 3. Ya seperti ya ini yang mau. Jadi kalau sudah beberapa tahun itu biasanya mereka minta di remove gitu ya mata kuliahnya. Ya di archive. Ya. Bentar ya, ke homeworknya. Yang kalau kan ada kalau salah ada yang 3D grafiknya. Masih review ya. Kayaknya ini mungkin ada grafiknya.
Oh ya. Ya, ada yang 3D sebentar, saya mau tunjukkan Oh yang ya. 3D. Ya, Wow. Di ini mereka dalam pakai embedded di OpenMath ini ya. ya embedded di OpenMath ini untuk problem-problem tertentu mereka kasih yang 3D graphic itu. Ada vectors in 3D tadi. Ya. Di atas tadi. Nah, itu tuh KE, 11.3. ya. Ya. Yang kata nih yang ini tidak ada grafiknya ya, itu kenapa? Yang integral lipat 3 kali ya, yang ada 3D-nya mungkin ya, sebentar. Saya nggak ingat lagi itu. Cross product. Video-videonya bukan Mas Widi yang bikin ya? Nggak perlu bikin sendiri kan? Bukan, mereka sudah ada built-in video, maksudnya mereka sudah ambil video dari orang-orang yang ikut mengembangkan software ini gitu. Oh, bagus. Ya, soal-soalnya juga dari orang-orang yang bergabung sebagai software sebagai course developer-nya gitu. Oke. Jadi mungkin at some point Mas Widi diminta juga nih ya. Untuk Ya, saya ada juga kalau maunya masalah yang mahasiswa saya punya itu nggak ada soalnya, saya bikin sendiri kadang-kadang. Nah, itu terus jadi deposit ya. Jadi bisa jadi salah satu materi juga untuk yang lain-lain. Di share dengan yang lain mungkin Ya, ya, Mas. bisa di-share, bisa kita Oh, public, oke. bisa Ngerti kita saya ini. share, bisa juga private Bagus gitu. ini. Ya. Ya. Ya, saya mau tunjukin yang 3D itu mana ya? Saya lupa ya. Itu ada chapter 11 video itu di atas tadi. Oke. Paling atas tadi. Oh, ini. Iya. Ya, ini kumpulan video-video yang bisa mahasiswa pakai Oh. untuk review kayak vector addition, scaling gitu-gitu. Jadi semuanya video ini berhubungan dengan chapter sama section yang ada. Jadi kalau section 1.6 ini videonya untuk vector and parametric equation. Ya, ada videonya sini. Jadi mereka bisa lihat videonya. YouTube video. Semua apa dia ya? Ya. Ya. Ini dia yang mengembangkan OpenMath itu. Namanya David Letman. I see. Ya. Iya, itu contoh untuk videonya. Saya mau tunjukin yang 3D. Saya lupa itu di mana ya. Kayaknya mungkin itu di sini ya. Plans and 3D. Ya. Mungkin di sini Pak. Cetak berapa itu yang ada? Kalau yang kalkulusnya mungkin bab berikutnya 12 mungkin ya. 12 kali ya, yang ada triple integral apa itu ya. Kalau secara kurikulum itu kalkulus 2, 3 itu. Nah. Kalau secara kurikulum bahan-bahan ini sebenarnya udah global ya, artinya udah sama kan? Di Indonesia, di Amerika, kalkulus 1 itu ini udah pasti ya. Iya. Masih tetap beda kok itu, jadi artinya tergantung dari kita motongnya di mana kan sebetulnya. Oh, oke. Ya. Ini hebat sekali loh. Soalnya kalau saya ingat kalau di McGraw-Hill atau Wiley aja kalau mau tentang jawabannya persamaan sulit sekali ininya. Memasukkannya.
Iya. Ini kan simple ya pakai LaTeX. Terus ada Ya, dia pakai punya LaTeX, compiler kan? ya. Mereka juga kayak create software-nya bis. Ini kali Pak ya, double and triple integral. Iya, iya. Betul. Oke, so sebentar, kok nggak ada gambar ya? Nah, itu mulai. Agak belak. Belakang, ini belakangnya. Oh, itu mulai gambar-gambarnya. Kok sebentar. Push. Malah mungkin yang kalkulus 2 malah mungkin ada gambarnya itu. Kalau mamanya kita mau cari volume area yang kita putar ke sekitar sumbu X apa itu. Oke. Ya. Mungkin sih. Itu sama. Oh, enggak juga. Sebentar ya, kayaknya kalkulus saya nggak ingat lagi nih yang kalkulus 3. Kan yang saya kalkulus 2 ada. Ini kalkulus 3 ya, kalkulus 2. Ya mestinya ada yang 3D itu. Bentar. Nggak ingat lagi saya. Ini kalau grafik itu mahasiswa bisa itu nggak bisa eksperimen nggak ada? Uh, Jadi misalnya dia main-main gitu, dia bikin fungsi sendiri, kemudian dia eksplorasi gitu, seperti apa fungsinya? Biasanya soalnya tidak ada yang seperti itu biasanya. Grafik fungsinya di sini untuk ilustrasi aja gitu. Oke. Ya. Ya saya sebetulnya kalau soal grafik ini biasanya sih kalau mahasiswa TPB itu ya saya suruh mereka belajar pakai GeoGebra gitu, karena mereka bisa ya. Okay. bisa eksperimen di situ gitu kan. Ya. Dan di situ juga ada 3D-nya gitu yang. Ya. Ya kayaknya ini sepertinya. Bisa lihat Pak? Bisa lihat ya. Ya. Tapi nggak dinamik ya, cuman gambar aja. Ya gambar aja gitu. Ya. Jadi gambar di sini cuma ilustrasi aja untuk kejelasan dari masalah yang ditanyakan. Kalau GeoGebra kan bisa dinamik gitu, dia bisa dirotasi, bisa dilihat dari atas, dari bawah gitu. Ya bisa diputar-putar ya. Ya, GeoGebra itu ada yang online juga, jadi kita bisa ke websitenya, kemudian kita juga bisa main-main dengan grafik. Bisa offline juga? Ya, bisa offline juga, bisa online juga. Ya, GeoGebra. Ya, di sini saya suruh mahasiswa daripada repot-repot mereka, saya suruh pergi ke online-nya aja, saya suruh main-main di website-nya. Menarik. Iya, itu kalau maunya untuk Mac untuk summer ini saya pakai Canvas untuk untuk riset. Jadi saya untuk riset summer ini saya pakai Canvas. Jadi ini saya set up di sini. Oh. Jadi Mas Wi bikin sendiri ya, nge-setup ya, sendiri. Ini saya bikin sendiri. Oh, Anda punya Sure juga? Saya punya Sure juga. Iya. Jadi Summer Undergraduate Research Experience. Iya, Sure. Ya. Ini untuk computational mathematical biology. Jadi saya kasih program overview, important day, kemudian student responsibility, jadi semua saya taruh sini. Kemudian saya bagi modulnya, saya bagi ke dalam minggu-minggu. Jadi minggu pertama mereka harus menyelesaikan tugas-tugas ini. Jadi pertama mereka harus mengerti apa itu riset problem yang sedang kita kerjakan. Kemudian mereka harus menyiapkan risetnya. Jadi kayak karena ini pakai Python, jadi saya suruh mereka untuk belajar Python gitu. Untuk mereka yang belum pernah pakai Python. Terus kemudian baru minggu kedua sudah mulai mereka mencari masalahnya.
Iya. Ya, Ini Kak, kebetulan masih kolega saya dari biologi itu punya dari riset dia sebelumnya sudah punya data gitu. Jadi saya untuk summer ini saya coba cuma pakai data dari dia aja gitu untuk matematika modelingnya. ini Canvas ini bisa free ya? Saya kira Canvas Yang Canvas free ya. Kalau yang nggak free itu kayaknya Moodle kayaknya. Setahu saya yang nggak free itu Moodle. Kalau Canvas free ya. Setahu saya malah sebaliknya. Kalau saya Moodle makanya banyak di Indonesia, Mas, karena free itu. Gitu. Iya. Free tapi ada limitation-nya juga. Kalau nggak salah itu bisa maksimum berapa 200 gitu, 200 user at the same time ya. Jadi kalau mau lebih dari itu ya harus bayar. Oke. Iya. Saya baru tahu kalau Canvas bisa sign up sendirian. Ya, bisa. Ini Mas Fit kan sendiri aja kan? Iya, saya pakai bikin account sendiri kan? Iya, bikin account sendiri. Jadi private account. Untuk main-main grafik Bang Is, itu kalau si Avi anak saya tuh pakai Desmos dia namanya. Ya kalau itu yang seperti Pak Ahmad bilang tuh GeoGebra ini. GeoGebra ya. Iya. GeoGebra. Jadi ada yang online juga gitu, kita bisa kerjain. Iya, ini bisa jadi apps ini dia. Iya. Jadi ada bisa di Android juga. Iya, bisa. Jadi bisa online, kemudian bisa main-main online, atau bisa kita download softwarenya kita. Ini kan. Mahasiswa kita itu kan sekarang kesulitan visualisasi sebetulnya. Jadi ya saya pikir GeoGebra itu membantu gitu. Yeah. Cuman ya barangkali malah membuat skill mereka juga tambah nggak tumbuh. Oh ya, mirip ini sama Desmos. Jadi maunya kalau seperti ini, atau mau kita rubah. GeoGebra udah punyanya Google ya sepertinya ya? Saya belum. Masih free itu kok. Masih free kan? Mirip sama Desmos nih. Iya. Iya. Juga kita bisa online juga bisa. Desmos ya, kalau type Desmos/calculator keluar. /calculator. Nggak mau ya? Ini kan? Iya. Oh, graphing calculator ya? Oke. Iya. Ya, mirip ya. Ya, mirip. Mungkin dia clone kali. Clone-nya. Open source juga ini? Ya, open source juga. Gimana mungkin clone dari GeoGebra kayaknya mungkin. Ya, mungkin ya. Nggak tahu siapa yang duluan. Saya tahunya malah Desmos dulu baru. Oh gitu. Jadi GeoGebra tuh kelihatannya lebih apa ya? Lebih ekspansif dia, lebih banyak dikenal orang. Dan itu kan ada kelompok-kelompoknya, kelompok-kelompok lokal gitu. Di Indonesia juga saya pikir juga ada yang koordinir. Ya bagus lah kalau ada option seperti ini. Kalau ada calculator ada juga. Jadi mahasiswa kadang-kadang juga cheating juga itu. Gimana? Ini kan kayak algebra calculator kan? Iya. Jadi yang jelas anak saya juga pakai matematika tuh. Iya. Wolfram Alpha ya? Ya, Wolfram Alpha. Oke. Iya. Tuh, turunan-penurunan. Iya. Ya semuanya enaknya itu sekarang. Ya, ini kayak Wolfram Alpha ya. Ya. Sedikit-sedikit Wolfram Alpha. Iya, ini. Nurunin persamaan. Ini kan ada matematika, ada algebra, ada calculus analysis ya.
floating graving yang ada. Ya. Nah, itu kan ada untuk Ya. bikin derivatif online. Integral transformation ya. Artinya kalau matematika platformnya ya nggak mungkin nggak semua ya siap ya. Online platform banyak yang Kalau membantu. saya sih yang geometri ini sebetulnya biar mereka eksperimen gitu, jadi nyoba-nyoba gitu. Ya. Jadi, dan bukan cuman hanya melihat Yang sudah jadi ya. ya yang sudah ada gitu sebenarnya. Sudah jadi ya. Memang penting sekali kemampuan untuk bikin graphics tuh. Ya, visualization. Ya. Tadi yang Oke, mau tanya tadi jadi nggak ya? Ya, jadi Mbak Dewi, mungkin ada yang bisa saya jawab sekarang. Iya Pak, ini menarik sekali karena ada beberapa website yang mungkin nanti Bapak Ibu dosen di Indonesia bisa coba gunakan dengan join sendiri mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang bisa dosen Indonesia pakai juga. Nah ini kita mau selesai jam berapa nih Pak tadi? Ini kita udah 2 jam lebih sini, Pak. Iya. Mulif, nggak apa-apa ya? Jumatan jam berapa di Bandung, Pak? Mungkin 15 menit lagi. Oke, boleh. Di sini sih yang live nih lumayan banyak nih, Pak. Di di Facebook juga lumayan ramai yang nonton. Nah, mungkin bisa kasih sedikit statement atau masukan Pak untuk dosen-dosen di Indonesia Pak. Mas Wid, silakan Mas Wid. Ya, ini ada juga yang dari Mathematical Association of America. Ini ada juga namanya WebWork. Jadi semacam automatic reading software juga gitu. Tapi ini kayaknya nggak free, jadi kita harus free kalau kita bisa bikin server sendiri, kita taruh di tempat kita, terus kemudian dari server itu kita bisa akses ke software ini gitu. Ini bisa juga kalau maunya IT Office punya kemampuan untuk install software, ini bisa juga dipakai. Ini karena kalau salah pemakainya ini di seluruh dunia kalau salah nih. Saya cuma pakai sekali, habis itu nggak pernah pakai lagi karena ribet, masalah kita harus bikin setup server sendiri gitu-gitu. Bisa juga lewat server mereka tapi harus bayar gitu. Ini jadi apa ini Mas? Jadi semacam ini kan beberapa LMS. Ya semacam LMS juga, semacam kayak MapMed juga. Ya semacam MapMed juga gitu. Cuman ini yang punya ini Mathematical Association of America. Asalnya sih dari ya kalau nggak salah. Oh ya? Iya. Terus diadop sama Mathematical Association of America. Ini project yang didanai NSF juga kalau nggak salah. Ini bisa dilihat di sini. Ya ini cara-cara kalau kita mau punya akun WebWork, kemudian kita bisa adopt untuk mengajar kalkulus, ngajar diskrit matematik. Kayaknya ini lebih banyak ini ya fungsinya. Jadi kalau yang OpenMath itu terbatas untuk kalkulus, linear algebra sama statistik. Kalau ini udah banyak tuh sebenarnya. Ya. Kalau ini diskrit matematik, algebra, abstrak algebra kayaknya bisa juga kayaknya. Sih. Jadi lebih lebih luas ya. Lebih luas ya. Itu kan ya. Saya kira di Indonesia lumayan bisa bermanfaat ini kalau mungkin nggak banyak ininya fee-nya, harus bayar aja kan? Kalau bisa download softwarenya, kemudian kita bisa setup server sendiri di kampus kita, free.
Jadi kita Oh, kalau download kita ya, server aja. Kalau kita perlu server ya, aja baru. Oke. ya. Kita cuma perlu beli server, kemudian kita setup software ini di server itu, nanti semua orang bisa akses ke server itu untuk mengakses software ini gitu. Hmm. Oh, mungkin anak-anak IT-nya bisa itu kalau nge-set itu Ya, bisa. orang-orang Iya. IT office-nya mungkin bisa bantu. Kalau masih dosen-dosen di sini sebagian bikin sendiri, maksudnya dia kerjain sendiri, ditaruh di servernya, ditaruh di departemen matematik itu, jadi dia yang apa namanya, dia yang manage subscribernya segala macam gitu. Hmm. Jadi kira-kira message-nya apa nih, Mas Wid, buat teman-teman dosen di Indonesia Uh, masalah daring ini? Yang paling penting apa? If you can say two things important. ya, masalah yang paling utama itu masalah engagement gitu ya. Engagement dengan mahasiswa, apa engagement itu istilahnya apa? Iya, pintu samping, lamongannya mau ke atas tadi. Keep engaging dengan mahasiswa itu yang paling penting kayaknya kalau mau sama online teaching online. Ya. Salah satunya ya pakai software ini gitu. Jadi mahasiswa bisa kerja sendiri tanpa kita bantu. Sip. Oke. Ya. Jadi pemakaian software ditingkatkan ya untuk Ya. untuk Kalau untuk matematik saya rasa kalau kita bisa setup kayak software MapMath atau kita bisa juga, I don't know, mungkin maybe kita bisa lihat sendiri gitu. Tapi kayaknya susah. Technical difficulty-nya itu besar kalau kalau pakai web ini, kita harus setup server sendiri. Bisa juga subscribe ke mereka, tapi kita harus bayar gitu. Tapi nggak mahal kayaknya bayarannya. Kayaknya enggak, Mas. Ya, satu mata kuliah mungkin $7 apa gitu. Iya, kayaknya nggak mahal ini, Mas. Ya. Kalau yang mahal itu kan yang MATLAB ya. Dari oh iya, jangan tanya Wiley itu. ya. Iya. Dari Wiley ya. Oke. Ya publisher itu kita udah nggak mungkin lah kalau di Indonesia. Kita aja di Amerika kan juga kesulitan, harus Ya mikir. mahal sekali memang ya. Apalagi kalau mahasiswa saya ya